Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar understanding different English accents untuk persiapan IELTS listening. Tidak lupa juga bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Okay, before we start, I would like to introduce myself to the new friends. Study mates, perkenalkan aku Kak Marin Lee. Aku seorang English tutor di bimbingan Konsata and below are my English career achievements. Seperti yang dilihat, aku sangat tertarik pada dunia English literature, linguistik, dan komunikasi. My passion in the world of linguistics stemmed from the experience of living in the United States for about 3 years. Lalu aku kembali ke Indonesia dan ikut lomba-lomba yang ada di ranah English public speaking. Fokus kepada spelling bee, English debates, speeches, storytellings, and more, seperti beberapa prestasiku yang tertera di sini. Aku punya visi untuk introduce Indonesia's culture to the world melalui diaspora. Dan aku bisa melakukan itu dengan bahasa Inggris. So, here I am teaching you study mates who can achieve something greater too. Salam kenal ya study mates. Oke, kalau begitu langsung saja kita masuk ke pembelajaran kali ini. Let's go! Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, tentunya kita ada objective materials dulu. Hari ini kita akan membahas kita akan memahami why different accents are used in IELTS test. Kenapa sih ada beberapa aksen di dalam tes IELTS itu? Dan kita harus mengidentifikasikan karakteristiknya dengan major English accent, seperti contohnya British, American, and Australian. Nah, untuk mempelajari hal tersebut, kita juga butuh strategi-strateginya, maka dari itu kita akan melihat do's and don'ts-nya untuk dealing with unfamiliar accents ini. Dan tentunya kita akan latihan listening to these accents through sample questions. Oke, langsung saja kita masuk ke materials-nya. Study me suka penasaran gak sih kenapa sih ada aksen-aksen yang berbeda-beda di dalam IELTS, tapi kalau TOEFL rata-rata biasanya pakai American accent saja. Karena di sini ada real world preparation. Universitas-universitas di United Kingdom, Australia, Kanada, United States itu punya lecturers dan students dari seluruh dunia tentunya. Nah, IELTS ini akan ranahnya lebih umum daripada TOEFL jika kita membandingkannya. IELTS akan menyiapkan teman-teman study mates untuk kerja di dunia nyata atau di dunia nyata itu sendiri. Lalu juga ada fairness. Nah, ini menunjukkan juga ya bahwa semua teman-teman study mates itu bisa understand English, bukan hanya satu jenis English saja, tapi banyak macamnya. Nah, lalu juga ada the rule. IELTS di listening ini bisa menampilkan British, American, Australian, Canadian, New Zealand accents, bahkan native speaker kadang kewalahan dengan aksen-aksen lain ini. But it's okay, kita akan mempelajarinya bersama-sama. Aku juga pribadi menggunakan American accent karena I was raised in the United States, di Chicago, Illinois. Jadi pronunciation yang aku tangkap itu dari bahasa Inggris Amerika. But I would really love to be like Harry Potter gitu ya. Mungkin teman-teman di sini tahunya Harry Potter di British, or probably yang nonton Mermaid H2O itu Australian, but we'll see the other accents setelah ini. Oke, aku akan ajak study mates untuk kenalan dengan the big three accents. Di sini ada fokus paling umum yaitu British English, American English, dan juga Australian English. Di sini ada key characteristics-nya bisa dilihat ya. Kalau British English mungkin study mates sudah sering dengar di Harry Potter gitu ya. R-nya itu silent seperti car sounds like car. Water jadinya water. Terus vowel sounds-nya itu can't jadi can't jadi can't gitu. Dance, bath, path gitu kan. Jadinya dibacanya ditarik-tarik gitu ya vowelnya, which is very very interesting actually. Vocabulary-nya juga berbeda. Di sini flat itu apartment, lorry itu truck, lift itu elevator. Gitu ya. Terus kalau American English, maybe this is the most popular one, yang paling umum juga. I was raised with this English as well. Key characteristicnya R-nya itu pronounce-nya tebal gitu ya, kayak car itu jelas berbunyinya car, roll those R's gitu kan, rekel gitu. Terus the T in the middle itu sering terdengarnya seperti D, kayak water jadinya water gitu kan. Terus butter jadinya butter gitu. Butter jadinya butter. Vocabulary-nya juga berbagai macam, tapi mungkin ini yang paling sering kita temui juga seperti apartment, yaitu apartemen gitu kan. Truck itu elevator, fall sebagai autumn gitu. Dan yang terakhir di sini ada si bungsu lah ya, Australian English. Nah, ini key characteristics-nya, vowels-nya raised. Ini aku gak bisa, jujur aku susah banget pakainya, tapi kan karena kita gak pakai speaking, tapi kita understanding. But nanti study mates akan mendengarkan beberapa
beberapa contoh-contoh di dalam British dan juga American and also Australian accents gitu ya. Ini sebagai contoh saja, aku bacain aja, dan sorry if my accent in Australian English is terrible because I was never raised in it, or was I learning about this. Okay, so contohnya di sini, how are you going? Jadi how are I can't guys, you guys know what it means lah ya. Terus day sounds like die gitu, day today gitu kan, good day mate gitu kan. Terus vocabulary-nya di sini ada Bobby itu barbecue, terus uni itu university gitu. Pretty cool actually, Australian is actually really cool. But yeah, itu big three accents. Nih, selanjutnya aku akan memberitahukan study meets terkait beberapa contoh dalam penggunaan vocabulary-nya ya. Nih. Alright, as we can see from here, dari stasiun bensin aja kita udah beda-beda ya. Britishnya itu petrol station, itu Americannya gas station, Australiannya servo, yang which is itu adalah sebuah slang gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya tadi Miss perhatikan di sini, banyak sekali British and Australian itu banyak yang mirip ya. Karena Australian itu kan adopsi kata-kata juga dari British of course-nya. Dan di sini ada permen yang paling unik di sini. British itu sweets, American itu candy, Australian itu lollies gitu. Nah, vocabulary ini bakal digunakan juga di IELTS gitu. Jadi jangan kaget atas, oh ini sinonimnya kah? Sinonimnya ternyata adalah accent. So yes, right. Tentunya di sini ada do's and don'ts-nya juga ya di dalam mempelajari accent ini. Do listen to a variety of accents before the test. Coba study meets latihan dengan mendengarkan banyak podcast, movies, atau dari YouTube gitu, dari berita terkait aksen-aksen yang berbeda, dan juga fokus kepada konteks di dalam sebuah kalimatnya gitu. Seringkali kan konteksnya itu kasih clue, bukan satu kata saja. Dan do practice spelling. Nah, aksen itu beda, ejaan juga bisa beda. Example Gracianya contohnya color itu bisa pakai C-O-L-O-U-R atau color C-O-L-O-R gitu. Nah, IELTS ini akan menerima keduanya loh, study meets, asalkan konsisten saja gitu. Jangan-jangan nanti pas waktu nulis essay ini, kita juga nyambung ke essay, bisa loh nulis color, tapi nanti di paragraf ketiganya malah nulisnya color pakai U gitu. Nah, itu agak kesalahan. Lebih baik konsisten dari awal. Nah, do stay calm jika dengar aksen yang aneh ya. Jangan panik dan kehilangan konsentrasi untuk soal-soal berikutnya. Jadi jangan, waduh ini ngomongin apa gitu. Jangan panik, coba dengarkan dengan seksama. Practice makes not perfect, but it makes progress. It helps so much guys. So ya, kalau bisa didengarkan terus-terus ya, listen to a variety of accents. Then please don't try to imitate the accent in the speaking test ya. Nanti kalau misalnya speaking test, karena kita belajarnya listening sekarang, kalau misalnya speaking test udah fokus pada pronunciation-nya study meets aja, gak harus ngikut I wanna be British, I want to be like Harry Potter, I will talk like this, what is your hobby? My hobby is playing games. Kalau bisa jangan gitu ya. Biasa aja pakai pronunciation yang clear aja, yang berdasarkan teman-teman biasanya pakai apa. And it's okay kalau misalnya kata-katanya itu tidak sempurna, seperti oh I don't sound like an American native gitu, aku tidak terdengar seperti American native American yang actually ngomongnya tuh pakai bahasa Inggris yang pol banget, itu nggak apa-apa for speaking gitu. Dan don't get stuck on one word, jangan sampai terjebak di dalam satu kata saja. Keep going aja terus-terusan. Jangan juga asumsi bahwa jawabannya itu selalu menjadi standar British accent gitu, kayak oh karena ini IELTS pasti akan cenderungnya ke British. Enggak juga loh study meets, bisa aja ke American, Australia, New Zealand, dan sebagainya. Dan terakhir, don't forget kalau grammar and key information are more important than the accent itself gitu. Jadi accent ini sebagai aksesorisnya saja loh study meets, tidak perlu dipusing-pusingin banget, nggak usah. Tapi kita akan jadi bantuan atau dorongan juga, push untuk melaksanakan IELTS dengan clear mind gitu ya, dengan mudah gitu. Alright, kita langsung masuk ke dalam practice. Nah, kayak gimana praktisnya ini? Oke, akan aku suguhkan 10 soal untuk listening, dan ini berbagai accent ya. Study meets boleh dengerin dan pause terlebih dahulu jika membutuhkan waktu untuk menjawab. Lalu akan ada soalnya yang akan kita bahas selanjutnya juga. Nah, tolong dengar dengan seksama ya. Dan satu audio itu berlaku untuk 2 nomor, jadi mohon diperhatikan nomor 1 dan 2 itu sama, nomor 3 dan 4 itu sama audionya.
dua-duanya, nomor 5 dan 6, dan seterusnya itu per dua-dua itu sama ya. Study mates boleh diperhatikan lebih sesama lagi. You can open your notebooks, you can pause. Kita langsung mulai ke nomor 1. Mohon diperhatikan. I can't find the book for our history class. I've looked all over the library. Have you checked the section on European architecture? It might be over there, near the car park. Oke, nomor 1 jawaban yang benar adalah B. They cannot find a book karena kalimat pertama jelas disebutkan I can't find the book for our history class. Pilihan A salah karena tidak ada informasi tentang lupa mengerjakan PR. C juga salah karena tidak ada pembahasan soal dompet yang hilang. D juga salah karena tidak ada tanda-tanda pembicara terlambat ke kelas. Jadi yang paling tepat adalah B. They cannot find a book karena pada kalimat pertama sudah disebutkan I can't find the book for our history class. Oke, lanjut ke nomor 2. Nomor 2 jawaban yang benar adalah B, the European Architecture section. Karena pembicara kedua menyarankan untuk memeriksa bagian European Architecture. Nah, di sini A salah karena tidak disebut bagian sainsnya. C juga salah karena kafe tidak berhubungan dengan mencari buku. D juga kurang tepat karena tidak ada hubungannya dengan laboratorium komputer. Maka dari itu yang jawaban paling tepat adalah B, the European Architecture section. Oke, lanjut ke nomor 3 dan 4. Mohon diperhatikan. Hey, do you want to grab some coffee downtown? The new cafe across from the gas station has amazing donuts. Jawaban paling tepat untuk nomor 3 adalah C, getting coffee together, karena pembicara pertama mengajak grab some coffee downtown. Pilihan A salah karena tidak disebut toko buku tersebut ya. Dan B juga kurang tepat karena meski ada kata gas station itu hanya lokasi kafe, bukan untuk membeli bensinnya. D juga kurang tepat karena tidak ada ajakan menghadiri kuliah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, getting coffee together. Jawaban nomor 4 paling tepat adalah B. It serves donuts karena disebutkan secara jelas the new cafe has amazing donuts. Nah, di sini A salah karena tidak ada informasi soal parkir gratis, C kurang tepat karena tidak ada diskon bensin, dan D juga kurang tepat karena tidak disebut cafe menjual majalah. Jadi paling tepat adalah it serves donuts yang B karena disebutkan di sana the new cafe has amazing donuts. Lanjut kita ke nomor 5 dan 6. Mohon diperhatikan. I reckon the train's running late again. Last week, I waited nearly half an hour before it showed up at Central Station. Jawaban paling tepat nomor 5 adalah ya,
B. Delayed train service karena pembicara mengatakan the train's running late again. Pilihan A salah karena tidak ada pembicaraan tentang kereta penuh. Pilihan C juga salah karena yang terlambat adalah kereta, bukan bus yang dibatalkan. Nah, D juga kurang tepat karena tidak ada pembicaraan tentang antrean taksi ya di sini. Jadi yang paling tepat adalah B. Delayed train service karena pembicara mengatakan the train's running late again. Ya, jawaban nomor 6 adalah C. The speaker waited 30 minutes karena pembicara menyebut I waited nearly half an hour. A. Kurang tepat karena tidak disebutkan bus ya. Pilihan B juga salah karena kereta tetap datang walaupun terlambat juga di sini. Dan juga D kurang tepat karena kereta yang justrunya telat, bukan datang lebih cepat. Jadi jawaban paling tepat untuk nomor 6 adalah C. The speaker waited 30 minutes karena pembicara menyebut I waited nearly half an hour. Half an hour adalah 30 minutes ya, study mates. Oke, langsung saja kita masuk ke nomor 7 dan juga 8. Mohon diperhatikan lebih dalam lagi. Semangat study mates! Good afternoon, ladies and gentlemen. Please ensure your seatbelts are securely fastened, as we'll be experiencing some turbulence during our descent into London Heathrow. Jawaban nomor 7 yang paling tepat adalah C, a flight attendant, karena isi pengumuman tentang sabuk pengaman dan turbulensi hanya biasa terdengar di pesawat. Nah, di sini A juga salah karena kondektur kereta tidak berbicara soal turbulensi ya. B juga salah karena sopir bus tidak memberi instruksi sabuk pengaman atau turbulensi tersebut. D juga kurang tepat karena resepsionis hotel tentunya tidak berbicara tentang penerbangan begitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, a flight attendant, karena isi pengumumannya tentang sabuk pengaman dan juga turbulensi. Ya, jawaban yang paling tepat adalah B. Passengers must fasten seatbelts karena inti pesan adalah ensure your seatbelts are securely fastened. Nah, di sini A kurang tepat karena tidak ada info keterlambatan penerbangan. C juga salah karena ini bukan kereta ya, tapi penerbangan begitu. D juga kurang tepat karena tidak ada bahasan soal bagasi yang hilang. Jadi jawaban paling tepat nomor 8 adalah B. Passengers must fasten seatbelts karena inti pesannya adalah ensure your seatbelts are securely fastened. I'm thinking of renting a car while we're in Chicago. The subway's fine, but I'd love the freedom to drive around Lake Michigan. Nomor 9, jawaban yang paling tepat adalah B, to explore freely, karena pembicara mengatakan ingin kebebasan untuk mengemudi di sekitar Lake Michigan. Nah, di sini A salah karena tidak ada pembahasan menghemat uang. C juga kurang tepat karena subway masih bisa dipakai dan hanya kurang fleksibel saja. Dan juga untuk D ini salah juga karena dia ingin berkeliling, bukan hanya pusat kota Chicago saja begitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, to explore freely, karena pembicara mengatakan ingin kebebasan untuk menyetir mengemudi di sekitar Lake Michigan.
Ya, nomor 10 jawaban yang paling tepat adalah B, Lake Michigan, karena secara eksplisit disebut drive around Lake Michigan. Nah, pilihan A juga salah karena Hudson River tidak disebut ya. Sama juga dengan Central Park, tidak ada hubungannya dengan Chicago dan juga Lake Michigan. Dan D juga kurang tepat karena Grand Canyon sebenarnya berada di negara bagian lain lah. Guys, di state yang berbeda gitu, study mates, bukan Chicago. So the answer would be B, Lake Michigan, karena sudah secara eksplisit disebut. Alright, that was pretty easy, wasn't it? Gimana nih study mates? Dapat berapa yang benar nih? Nah, itu dia. Tadi ini key takeaways-nya untuk semua pembelajaran kali ini ya. Untuk tadi kita sudah membahas tentang British, American, Australian accents juga. Nah, study mates boleh banget fokus untuk ke context dan juga understand what the meaning is gitu. Pay attention atau perhatikan accent-accent yang spesifik vocabulary-nya. Nah, study mates juga aku anjurkan untuk ke YouTube atau podcast yang search for English accent tour atau interview tentang negara-negara lain gitu atau dari negara-negara lain agar terbiasa dengan mendengar beberapa aksen-aksen gitu dan juga vocabulary-nya bisa diidentifikasikan lebih mudah lagi jika study mates berlatih. Alright, jadi aku harapkan jangan saja translate words tapi juga memahami ide di belakang kata-kata tersebut gitu. Your ear will get used to it, just keep listening. Itu bener banget. Study mates itu kita pelajari juga di dalam linguistik, so you guys can do it. Alright, that was the key main takeaways. Nah, dengan itu kita menutup pembelajaran kita pada video kali ini. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Untuk para study mate bisa loh review kembali bahan pembelajaran secara lengkap melalui playlist Let's Study English ataupun website Let's Study loh. Jangan lupa juga untuk cek video lainnya untuk video pembelajaran gratis dari Let's Study. Nah, study mates juga bisa support Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya dengan scan QR di layar ini. Selain donasi dalam bentuk uang, study mates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke social media study mates. I'm Marin Lee and that's all from me. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!